Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 6. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception. 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis Bhante Gunaratana. Author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor Rudi Ananda Limiadi SSI MM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi Klaten untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 2. 10 persepsi yang menyembuhkan. Bab 5. Persepsi tentang tanpa diri. Dan Ananda, apakah persepsi tentang tanpa diri itu? Di sini, setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, atau ke gubuk kosong, seorang bhikkhu merenung demikian. Mata adalah tanpa diri, bentuk adalah tanpa diri, telinga adalah tanpa diri, suara adalah tanpa diri, hidung adalah tanpa diri, bebauan adalah tanpa diri, lidah adalah tanpa diri, cita rasa adalah tanpa diri, tubuh adalah tanpa diri, objek sentuhan adalah tanpa diri, pikiran adalah tanpa diri, fenomena mental adalah tanpa diri. Demikianlah dia berdiam merenungkan tanpa diri di dalam 6 landasan indera internal dan eksternal. Inilah yang disebut persepsi tentang tanpa diri. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Sebagaimana Buddha telah menjelaskan di bacaan itu, 6 organ indera, objek-objek eksternal atau objek-objek sentuhan, dan objek-objek internal atau fenomena mental, serta juga pikiran dan tubuh, semuanya tidak memiliki diri. Di dalam meditasi kewaspadaan, secara bergantian, kita memeriksa masing-masingnya, dan terpaksa menyimpulkan bahwa semua hal, lampau, sekarang, dan yang akan datang, di dalam atau di luar, kasar atau halus, semuanya adalah tidak kekal dan tidak memuaskan. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang dapat membuat yang tidak kekal itu menjadi kekal, dan yang tidak memuaskan menjadi memuaskan. Bila melihat hal-hal secara benar dan dengan kebijaksanaan, kita bisa mengatakan dengan pasti sehubungan dengan segala yang eksis. Ini bukan milikku, ini bukan aku, dan ini bukan diriku. Tentu saja, agar hidup kita sehari-hari nyaman, kita mungkin mengatakan, aku di sini, atau ini milikku. Tetapi, jangan kita membodohi diri dengan berpikir kata-kata ini menyiratkan bahwa ada suatu entitas yang sama sekali tidak berubah, bahwa aku ada atau itu milikku. Sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan oleh persepsi kita tentang ketidakkekalan,
segala sesuatu berada dalam keadaan yang terus berubah dan mengalir, terbentuk dan terurai sesuai berbagai penyebab dan kondisinya yang selalu berubah. Tentu saja, perubahan yang kekal ini berlaku juga untuk 5 agregat pikiran dan tubuh, bentuk, perasaan, pemikiran, persepsi, dan kesadaran. Tepatnya, justru karena aspek-aspek pikiran dan tubuh selalu berubah itulah, maka tidak ada apapun pada diri kita yang dapat kita identifikasikan sebagai suatu diri atau jiwa yang kekal. Doktrin tanpa diri ini, yang unik pada ajaran Buddha, mempunyai beberapa implikasi yang penting. Salah satunya, doktrin ini menangkal kepercayaan bahwa kehidupan ini ada sebagai akibat dari sesosok makhluk pencipta yang darinya diri atau jiwa menjadi eksis, dan kepadanya diri atau jiwa itu kembali ketika kehidupan berakhir. Beberapa orang mungkin sedih dengan hilangnya kepastian yang diberikan oleh doktrin itu tentang sosok pencipta. Mereka lalu berargumen bahwa tanpa kepastian seperti itu, kehidupan menjadi tidak berarti atau tidak ada harapan. Namun, melekati gagasan tentang kekekalan dan kepastian dapat mendorong orang untuk bertindak dengan cara yang kaku dan tidak fleksibel. Sebaliknya, menerima doktrin tentang tanpa diri membantu kita untuk merasa lebih rileks dan berpuas hati dengan apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan hanya merupakan kondisi-kondisi sementara. Kita memahami bahwa tidak adanya kepastian justru memberikan kesempatan untuk beradaptasi terhadap keadaan-keadaan yang berubah. Dan sebagai orang dewasa spiritual, tidak adanya kepastian itu justru memberi kita kesempatan untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selanjutnya, persepsi tentang tanpa diri membantu menyembuhkan penyakit, sebagaimana ditunjukkan di banyak sutta. Di Khemaka Sutta, kita mendengar kisah tentang Yang Mulia Khemaka, pengikut Buddha yang terserang penyakit, merasa kesakitan dan sakit keras. Beberapa biku tera komunitas Buddha menjenguk Khemaka dan bertanya tentang doktrin Buddha tentang tanpa diri. Sementara menjelaskan arti dari tanpa diri itu, Yang Mulia Khemaka serta semua biku yang mendengarkan pun mencapai pencerahan. Alasan mengapa persepsi tentang tanpa diri memiliki kekuatan menyembuhkan dapat dipahami dengan cara ini. Sementara menjelaskan arti tentang tanpa diri itu, Yang Mulia Khemaka merasa sangat tenang dan rileks. Para thera pendengarnya juga sangat tenang dan rileks. Melepaskan kecemasan dan ketegangan merupakan penyembuhan luar biasa, baik secara psikologis maupun fisik. Kita semua memiliki pengalaman bagaimana stres dan kecemasan menambah penderitaan yang kita alami ketika sedang sakit. Misalnya, ketika kita sedang menunggu diagnosa dokter, gejala-gejala yang menyakitkan sering menjadi makin parah karena imajinasi dan rasa takut. Ketika mengetahui bahwa penyakit kita dapat disembuhkan, kita menjadi rileks dan rasa sakitnya seringkali mereda. Demikian pula, ketika dengan amat waspada orang mendengarkan penjelasan tentang tanpa diri, mereka terbebas dari ketegangan dan tekanan yang muncul
dari berpikir bahwa ada suatu diri yang perlu mereka lindungi. Bila kita merilekskan pikiran dan melepaskan ketegangan dan tekanan ini, kita memberi pikiran dan tubuh kelegaan yang luar biasa. Kelegaan ini merupakan sarana yang amat kuat dalam melepas energi positif guna mempercepat proses penyembuhan. Dalam kasus Yang Mulia Girimananda, kita bisa menebak bahwa penyakitnya berhubungan dengan kekakuan dan ketegangan yang disebabkan karena mengukuhi pandangan-pandangan yang terdistorsi berkenaan dengan diri. Buddha sebagai dokter dengan tepat mendiagnosa masalah ini dan memberi Girimananda obat yang pas. Dengan merenungkan persepsi tentang tanpa diri, Girimananda bisa menjadi cukup rileks untuk mempercepat penyembuhan dan menjadi sehat kembali. Bab 6. Persepsi tentang ketidakmurnian. Dan Ananda, apakah persepsi tentang ketidakmenarikan itu? Di sini, seorang biku mengkaji ulang tubuh ini, naik dari tumit kaki dan turun dari ujung rambut yang terbungkus kulit sebagai penuh dengan berbagai jenis ketidakmurnian. Di tubuh ini ada rambut kepala, bulu tubuh, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum tulang, ginjal, jantung, hati, selaput dada, limpa, paru, usus, penggantung usus, lambung, tinja, air empedu, lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air liur, ingus, cairan sendi, urin. Demikian dia berdiam merenungkan ketidakmenarikan di dalam tubuh ini. Inilah yang disebut persepsi tentang sifat tidak menarik itu. Terjemahan Biku Bodhi. Cara lain untuk mengatakan ketidakmenarikan yang lebih suka saya gunakan di sini adalah ketidakmurnian. Persepsi ketidakmurnian tentang berbagai bagian tubuh merupakan bagian yang penting dari meditasi tentang persepsi. Bila melihat diri kita di cermin, kita merasa bangga jika tubuh terlihat elok, atau tidak senang jika tubuh terlihat tidak menarik. Persepsi ketidakmurnian mengajar kita untuk melihat tubuh secara realistis, persis seperti apa adanya, tanpa distorsi dan tanpa reaksi emosi kemelekatan dan kebencian yang biasanya kita rasakan. Kunci untuk secara benar mempersepsikan tubuh dan bagian-bagiannya adalah kewaspadaan. Apa yang tidak ditunjukkan oleh bayangan kita di cermin adalah bahwa tubuh dan bagian-bagiannya itu bersifat tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa diri. Tetapi, bila kita memeriksa tubuh dengan perhatian yang waspada, kita melihat kualitas-kualitas dhamma yang muncul dari masing-masing bagian. Ketidakmurnian dalam konteks ini tidak berarti bahwa bagian-bagian tubuh itu tidak menyenangkan, walaupun beberapa memang jelas demikian. Alih-alih, hal itu lebih menunjuk pada kebenaran bahwa tubuh dan bagian-bagiannya selalu berubah dan sebenarnya melapuk. Untuk alasan itulah, tubuh bersifat tidak memuaskan
dan tidak memiliki diri atau jiwa yang kekal. Belajar melihat tubuh secara realistis dan dengan kebijaksanaan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan psikologis kita. Kita semua mengenal orang-orang yang secara obsesif bangga akan penampilannya yang menarik, serta orang-orang lain yang depresi karena mempersepsikan diri sebagai tidak menarik menurut bayangan dan hayalan mereka sendiri. Melalui meditasi tentang ketidakmurnian tubuh, kita sedang mengondisikan diri untuk mempersepsikan bagian-bagian tubuh sebagaimana adanya, tanpa melekati apapun atau menolak apapun. Persepsi ini, yang berlawanan dengan alur yang biasa kita pakai, membawa kelegaan luar biasa di pikiran. Bila kita mempersepsikan sesuatu persis seperti apa adanya, kita bukan menyukainya dan bukan pula membencinya. Alih-alih, kita melepas konsep-konsep kita tentang yang elok dan buruk rupa dan mempersepsikan tubuh sekedar sebagai tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri. Sikap yang harus kita kembangkan tentang tubuh dan bagian-bagiannya adalah ketenang-seimbangan. Di Satipatthana Sutta, Buddha memberikan ilustrasi yang membantu tentang sikap yang penting ini. Misalnya, Buddha mengatakan, ada sekantung penuh biji-bijian, beras, padi bukit, padi, miju-miju, barli, biji wijen, biji mustar, ercis, dan lain-lain. Katakan saja, ada 32 jenis benih di dalam kantung itu. Kita membuka kantung dan meminta seseorang yang bagus penglihatannya untuk melihat ke dalamnya. Orang itu mungkin mengatakan, ada beras, padi bukit, padi, miju-miju, barli, biji wijen, biji mustar, ercis. Dia semata-mata mengenali dan mengidentifikasi berbagai biji itu. Dia tidak mengatakan, ini barli, saya benci barli. Atau, ini biji wijen, saya suka biji wijen. Dia semata-mata mengenali biji-bijian itu persis seperti apa adanya. Itulah pengenalan yang waspada, pengenalan dengan ketenang-seimbangan. Dengan mudah dapat kita lihat bagaimana persepsi realistis seperti itu bisa membantu menyembuhkan penyakit. Ketika sakit, Yang Mulia Girimananda mungkin merasakan kemelekatan pada bagian-bagian tubuh yang dia persepsikan sebagai sehat, serta kebencian terhadap bagian-bagian yang dia persepsikan sebagai berpenyakit. Dengan mendiagnosa kondisi ini secara benar, Buddha dengan taktis mengajar Girimananda untuk mempersepsikan bagian-bagian tubuhnya tanpa berat sebelah. Dengan bermeditasi tentang berbagai bagian tubuhnya sendiri, Girimananda menyadari bahwa setiap bagian adalah rapuh dan memang bisa terkena penderitaan. Tidak ada alasan baginya untuk merasakan kemelekatan atau kebencian pada bagian manapun. Persepsi yang sama rata dan seimbang ini memberi dia kelegaan psikologis dan fisik, serta membantu tubuhnya untuk sembuh. Karena meditasi tentang ketidakmurnian dari bagian-bagian tubuh ini amat penting dan amat membantu, marilah kita telaah secara lebih mendetil bagaimana praktek meditasi ini dapat kita mulai. Pertama, kita mencatat berbagai bagian tubuh, sehingga kita dapat memfokuskan persepsi kita. Buddha membagi tubuh menjadi 32 bagian,
seperti yang disebutkan di Sutta. 20 bagian pertama ini bersifat padat dan termasuk elemen tanah dari tubuh. 12 bagian sisanya bersifat cair dan termasuk elemen air dari tubuh. Meditasi kita mulai dengan menelaah 5 bagian padat yang pertama. Rambut kepala, bulu tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Kita mulai dengan yang 5 ini karena inilah bagian yang paling terlihat dan merupakan bagian yang tertangkap mata ketika pertama kali kita bertemu seseorang. Bagian-bagian ini jugalah yang banyak dihias, dicat, dan dibentuk dengan berbagai cara untuk memikat orang lain. Karena bagian-bagian ini amat menonjol, para meditator dengan mudah dapat menggunakannya untuk memperoleh pandangan terang tentang bagaimana mereka mempersepsikan tubuh fisik. Pemahaman benar yang mendalam tentang 5 bagian yang tampak ini membantu kita untuk merenungkan berbagai bagian lain yang tidak kasat mata di bawah kulit. Misalnya, rambut di kepala merupakan subjek meditasi yang amat kuat. Kita ingat bahwa biasanya rambut dianggap sebagai objek kecantikan. Di dalam tradisi India kuno, rambut panjang merupakan salah satu dari 5 kualitas yang menarik pada perempuan. Di budaya barat pun, banyak orang yang menghabiskan banyak uang untuk rambut mereka. Para ahli perawat rambut menciptakan banyak produk untuk memperindah rambut. Media penuh iklan untuk produk-produk ini, dengan janji bahwa produk itu akan membuat rambut tampak indah, tampak alami, tampak elok, tampak sehat, tampak muda, menarik, dan bertahan lama. Mode baru potongan rambut sering merupakan topik untuk diskusi kelompok. Jika ada pria yang rambutnya mulai rontok, seringnya dia akan menghabiskan waktu dan uang untuk mencoba membalik prosesnya dan menutupi botaknya. Tetapi, bila kita melihat rambut di kepala dengan kewaspadaan, dapat kita lihat bahwa rambut kita sebenarnya lebih menyerupai tong sampah. Ketombe, debu, kulit mati, dan bahkan kutu dapat menumpuk di kepala. Jika tidak dikeramasi 1 atau 2 hari, rambut mulai berbau dan berminyak. Kita mencoba menjaga agar rambut sangat bersih sepanjang waktu. Kita keramas dengan sampo, mengeriting atau meluruskannya, dan menyisirnya setiap hari. Bagaimana penampilan rambut kita memainkan peran yang penting dalam menentukan apakah kita merasa menarik atau tidak. Kewaspadaan terhadap usaha yang kita gunakan dalam merawat rambut akan membantu kita mengenali kebenaran sejati tentang situasi itu. Kewaspadaan juga menguak betapa tidak kekalnya rambut ini. Mungkin kita ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika kita masih muda, rambut kita lembut, sehat, dan licin. Ketika kita bertambah usia, rambut berubah dari coklat terang, hitam, merah, atau pirang menjadi kelabu atau putih. Rambut menjadi rapuh, menipis atau rontok semua. Inilah ketidakkekalan. Kita juga menyadari bahwa sesungguhnya rambut bukan sesuatu yang amat menyenangkan. Kita mengagumi rambut ketika masih ada di kepala, tetapi ketika sehelai rambut yang indah dan mempesona itu jatuh ke dalam mangkuk sup, mungkin seluruh sup itu kita buang. Rambut yang tadinya memberi kita kesenangan dan sukacita, sekarang membawa rasa tidak senang dan kesedihan. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa rambut juga bersifat tidak memuaskan.
Akhirnya, kita mengenali bahwa rambut bukanlah diri. Rambut bersifat tidak kekal dan tidak bisa memberi kita kepuasan yang bertahan. Kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada rambut kita atau bagian tubuh yang lain, karena semua itu memang bukanlah diri. Sebagai hasil dari meditasi ini, kita menyimpulkan, rambut di kepala ini bukan milikku. Ini bukan aku dan bukan diriku. Rambut ini sama tidak kekal dan tidak memuaskannya dengan apapun lainnya di tubuh dan pikiran ini. Ketika dengan waspada kita persepsikan rambut di kepala dan kita kembangkan ketenangseimbangan terhadap bagian tubuh ini, maka tidak menjadi masalah apakah rambut ada di kepala atau di mangkuk sup. Sikap kita terhadap rambut itu sama. Begitu telah mengembangkan keseimbangan dan ketenangseimbangan terhadap rambut, kita meditasikan juga setiap bagian lainnya. Tidak peduli bagian itu kita anggap indah dan memukau, atau kita anggap memuakan dan menjijikan. Kita mencoba mengembangkan sikap yang sama terhadapnya. Tujuan kita bukan untuk merasa muak terhadap tubuh, melainkan untuk mempersepsikan suatu bagian tubuh sebagaimana adanya, tanpa distorsi atau konsep yang sudah ditentukan, seperti misalnya ide bahwa tubuh ini indah, atau bahwa tubuh adalah sumber kebahagiaan, atau bahwa tubuh bersifat kekal, atau bahwa tubuh memiliki jiwa yang kekal di dalamnya. Kita memandang setiap bagian tubuh yang terlihat atau tidak terlihat dengan kebijaksanaan yang melihat bahwa tubuh ini, seperti segala lainnya yang eksis, sebenarnya bukannya indah, tetapi bukan pula buruk. Alih-alih, tubuh ini merupakan sesuatu yang terbentuk dari banyak bagian, dan semuanya terkena proses yang selalu berubah. Inilah yang disebut melihat tubuh dengan kebijaksanaan ketenangseimbangan. Bila kita menerima tubuh persis seperti apa adanya, kita masih memberi makan tubuh, membersihkan tubuh, menidurkan tubuh, dan merawat tubuh persis seperti yang biasa kita lakukan. Hanya saja, kita melakukan ini semua dengan pemahaman realistis yang terbebas dari delusi dan distorsi. Bermeditasi dengan waspada tentang bagian-bagian tubuh juga membantu kita memahami kebenaran yang lebih mendalam. Karena setiap bagian tubuh yang kita periksa dengan kewaspadaan itu terlihat sebagai tidak kekal dan sebenarnya melapuk, kita dapat mengenali dan mengakui bahwa tak peduli betapa kita merasa tampan, cantik, muda, sehat atau kuat, pada akhirnya toh kita akan menjadi tua dan kehilangan ketampanan, kecantikan, kemudaan, kesehatan, dan kekuatan itu. Karena kita juga melatih diri untuk memandang perubahan-perubahan ini dengan ketenangseimbangan, karena mengenali bahwa tubuh dan bagian-bagiannya bukanlah diriku, maka kita tidak lagi merasa takut ketika melihat tubuh kita mengalami perubahan-perubahan yang tak terelakkan lagi. Ketika kita melepas kemelekatan terhadap tubuh, penderitaan kita pun mereda dan pikiran kita menjadi tenang. Pengetahuan tentang sifat sejati dari bagian-bagian tubuh juga membantu kita untuk merawat tubuh tanpa kecemasan ketika ada yang berjalan salah. Melihat bagian-bagian tubuh persis seperti apa adanya, berubah, melemah, jatuh sakit, kembali sehat,
akan membantu kita untuk menggunakan perhatian, konsentrasi, dan visualisasi kita untuk mengembangkan kemauan yang keras, sehingga ketika benar-benar jatuh sakit, kita dapat menggunakan pikiran untuk membangkitkan substansi-substansi positif yang mempengaruhi seluruh kimia tubuh. Kadang-kadang, kita bisa memusatkan pikiran pada bagian yang sakit itu dengan kekuatan visualisasi yang kuat dan mempercepat penyembuhannya. Tetapi, bila rajin memahami tubuh dan bagian-bagiannya, kita tidak akan terlalu emosional atau sedih jika penyembuhan tidak terjadi. Dan kita bisa tetap tenang bahkan ketika berpikir tentang kematian. Demikianlah saya akhiri part 6. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 7, persepsi tentang bahaya, masih di bagian 2, yaitu 10 persepsi yang menyembuhkan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang